Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi kita akan membahas tentang pemodelan penyelesaian ya. Penyelesaian suatu kasus pemodelan matematis. Nah, kali ini yang akan kita modelkan adalah yang berbau kasusnya adalah persamaan diferensial parsial gitu ya. Jadi dalam pertemuan-pertemuan atau dalam video-video yang sudah dipelajari sebelumnya, kita telah membahas tentang persamaan diferensial ordiner. Kemudian ada juga pembahasan mengenai optimasi satu variabel dengan f-min bound, kemudian optimasi multivariabel bisa f-min short, LSQ non-nin, LSQ curved, atau juga nanti bisa juga optimasi yang berbasis zero function dengan f0 atau f-solve. Dan juga kita telah mencoba optimasi yang berbasis dengan constraint. Nah, kali ini kita akan belajar tentang persamaan diferensial parsial. Oke, persamaan diferensial parsial. Oke ya. Kita buat aja di sini tentang persamaan diferensial parsial. Oke, materi kita adalah ya, kita tulis saja persamaan diferensial parsial, atau juga kita belajar orde 2 ya, orde 2. Nah, jadi ini bentuk persamaannya, ini bentuk persamaan yang seperti apa? Nah, kalau persamaan diferensial biasa itu ya, yang telah kita pelajari, ini kita ulang lagi aja ya, biar ini lebar. Oke, kita perbesar dulu. Nah, kita pertama adalah belajar untuk persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial parsial and second order. Oke, seperti yang kita tahu, persamaan diferensial pada umumnya itu adalah bentuk persamaan diferensial ordiner gitu ya. Jadi umumnya persamaan diferensial ordiner seperti yang sudah kita pelajari, misal dy per dx sama dengan misal suatu fungsi x gitu ya. Misal contoh gitu ya, kita memiliki persamaan dy per dx sama dengan misal 3x kuadrat min 2x plus 3. Nah, itu adalah persamaan diferensial ordiner biasa, atau yang kalau dalam kasus teknik kimia itu ya. Nah, kalau dalam model teknik kimia, misal contohnya adalah kita memiliki reaksi A kemudian menjadi B gitu ya. Ini ada K1, maka rate of reaction minus RA itu setara dengan atau sama dengan dCA per dt gitu ya, sama dengan ya nilai K-nya K dikali dengan CA. Nah, ini adalah bentuk persamaan diferensial biasa. Nah, terus persamaan diferensial parsial atau ordiner itu kasusnya itu ada di mana itu ya? Kita jumpai nanti itu di mana? Nah, untuk kasus yang PD biasa ini, nah ini biasanya kita dapat atau kita ini ya, kita cari ini biasanya ditemukan dalam kasus-kasus persamaan reaksi ya. Persamaan reaksi
Oke, kemudian bisa juga kita temukan dalam kasusnya yang berbau tentang apa namanya, ini ya, reaktor ya, misal reaktor. Nah, bisa reaktor itu batch, mencari waktu reaksi itu ya, atau konversi. Bisa juga model fixed bed, mencari perubahan konsentrasi atau suhu terhadap panjang reaktor atau plug flow reaktor dan lain-lain. Nah, ini yang digunakan adalah model daripada ini differential ordiner. Nah, sedangkan pada kasus ini kita akan mencari model yang persamaan diferensial yang bentuknya parsial. Jadi PD mana nih? Persamaan diferensial parsial atau second order. Nah, ini kasusnya bisa kita temukan di mana? Nah, kasusnya ini bisa kita temukan dalam teknik kimianya itu bisa kita temukan di pemodelan distribusi suhu ya. Distribusi suhu, atau modelnya adalah kasus neraca panas. Neraca panas. Oke, kemudian yang nomor 2 bisa kita temukan kasus seperti ini dalam kasus transfer massa ya. Transfer massa difusi ya, difusi. Oke, misalnya ini penjerapan oleh suatu adsorben, kemudian perubahan konsentrasi katalis dalam fungsi jari-jari. Nah, itu bisa kita temukan dalam kasus-kasus seperti itu nanti. Nah, kemudian cara penyelesaiannya seperti apa? Atau contoh sederhananya aja. Nah, contoh sederhananya, misal kita memiliki persamaan ya, contoh. Oke, contoh sederhananya misal bentuk d kuadrat t per dx kuadrat sama dengan rho kali cp per k. Nah, dikali dt dikali, ini kita hapus, dikali dt per waktu. Nah, ini juga bisa. Kalau ini contohnya adalah dia sebagai fungsi waktu dan juga fungsi jarak x. Oke, ini parsial ya, karena dia ada perubahan terhadap dua fungsi. Nah, kalau yang murni orde 2, nah contohnya apa? Misalnya kita memiliki, misal sama ya, sama-sama suhu d kuadrat t per dx kuadrat sama dengan H, misal H per K ini 2H per KD. Nah, misal gini, 2H per KD dikali T minus TU. Nah, ini fungsinya sebagai fungsi X saja. Nah, fungsi X, tapi dia orde 2. Nah, kalau yang sebelumnya ini modelnya parsial. Orde 2 juga, orde 2-nya terhadap fungsi X. Nah, tapi fungsi suhu juga dia berubah juga terhadap waktu. Nah, kali ini yang akan kita contohkan modelnya adalah perubahan suhu atau distribusi suhu pada batang logam.
Oke, jadi kasus yang akan kita bahas adalah tentang kasus distribusi suhu pada batang logam ya, pada batang logam. Oke, distribusi suhu pada batang logam. Mungkin ini sudah kalian pernah dapatkan dalam mata kuliah apa ya, pemodelan matematis gitu ya. Tetapi nanti akan kita bahas lebih detail tentang distribusi suhu pada batang logam. Nah, di video pertama kita coba review dulu, review singkat kayak tadi, persamaan diferensial parsial atau nanti orde 2 kira-kira ditemukan dalam kasus seperti apa. Nah, oke, buat penyelesaian tentang kasus distribusi suhu pada batang logam akan kita bahas di next video. Oke, baik, terima kasih banyak. Jangan lupa komen, like, subscribe itu ya. Dan juga kalian share, dan juga kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan saja di komen. Demikian saja dan terima kasih banyak. Sampai jumpa.